Allah dan para nabinya mengajak semua orang bersatu, berserah diri kembali kepada Allah, bukan saling membanggakan diri. Seperti yang kita jumpai pada saat ini di Indonesia, kelompok-kelompok NU merasa mereka yang berada dalam kebenaran. Dari kalangan Muhammadiyah juga begitu, begitu pula kalangan Persisnya. Yang lebih keras lagi, kalangan Salafi mengatakan bahwa kamilah pengikut-pengikut sunnah yang sebenarnya. Di samping pertentangan di antara kelompok-kelompok yang mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti Ahlus Sunnah, lahir lagi pertentangan di antara dua kelompok besar, kelompok Ahlus Sunnah dan Syiah. Lalu kita bertanya, pada masa Nabi ada tidak semua ini? Nama-nama ini ada apa tidak? Tidak ada sama sekali. Mulai muncul nama-nama ini setelah syaitan mulai meniupkan kebencian, permusuhan, kebanggaan terhadap diri mereka dan apa yang ada pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang telah memudahkan langkah-langkah kita untuk mendatangi rumahnya, berkumpul bersama-sama, mempelajari ayat-ayat suci kitabnya, merenungkan bimbingan dan petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk dapat memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan petunjuknya dengan benar sebagaimana yang Allah kehendaki, memberikan kita taufik untuk dapat betul-betul mengamalkan isi dan petunjuknya dengan sebaik-baiknya. Allah berkahi sisa umur kita yang amat berharga ini agar dapat betul-betul mengerjakan amalan-amalan soleh yang paling Allah ridhai, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dengan penuh hikmah dan menyampaikan nasihat-nasihat yang baik yang semuanya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang lalu. Kajian yang lalu yang mengajak kita untuk belajar dari umat-umat terdahulu. Belajar dari kesalahan-kesalahan mereka agar kita tidak mengulangi. Karena sunnatullahi tabaraka wa ta'ala, hukum Allah yang Allah berlakukan pada umat terdahulu, juga Allah Subhanahu wa ta'ala berlakukan pada kita. Sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini merupakan sunnah Allah
dan sekali-kali engkau tidak akan menjumpai perubahan bagi sunnatullah. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan keadilan, kebijaksanaan yang Allah berlakukan pada kaum-kaum terdahulu juga berlaku atas kita. Apabila kita mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk kitabnya, sebagaimana Allah memenuhi janjinya pada umat terdahulu, memenuhi janjinya pada Nabi kita dan sahabat-sahabat yang berjuang di sisinya, Allah juga akan memenuhi janjinya untuk kita semua. Kemunduran umat Islam, kegagalan mereka disebabkan karena mereka tidak memenuhi janji mereka. Mereka ingin menerima imbalan tanpa bekerja. Mereka ingin mendapatkan rahmat, dukungan dari Allah tanpa berjuang. Padahal Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, yang dinilai Allah perjuangan yang kita lakukan di jalannya, mengharapkan ridhonya. Adapun perjuangan di luar jalan Allah, bukan mengharapkan ridha Allah, Allah tidak punya kewajiban untuk memberikan balasan terhadap perjuangan semacam ini. Jadi mereka-mereka yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami benar-benar akan memberikan mereka petunjuk. Kemana hadirin sekalian? Subulana, ke jalan-jalan kami. Bukan hanya satu jalan, tapi jalan-jalan menuju kemuliaan dibuka dengan luas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan Bani Israel di saat mereka memenuhi janji mereka, Allah juga akan memenuhi janjinya kepada kita semua. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kalian berjuang untuk Allah, membela agama Allah dengan mengharapkan keridhaan Allah, Allah akan turun tangan untuk membela dan memenangkan kalian, dan akan meneguhkan pijakan kaki kalian. Artinya kalian akan apa? Akan dalam keadaan jaya, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita dalam suratul Baqarah bagaimana hadirin sekalian perilaku orang-orang Yahudi dulu. Telah kita bacakan ayat ini sebelumnya pada kajian yang lalu. Dulu orang-orang Yahudi, begitu pula orang-orang Nasrani, yang berasal sebetulnya ya, dari mana? Dari kakek dan nenek yang sama. Kita tahu bahwasannya Bani Israel, orang-orang Yahudi, kakek mereka siapa? Kakek mereka Yakub. Yakub ini yang dikenal dengan nama Israel. Bani Israel artinya anak-anak keturunan Yakub. Dari mulai Isa ya, naik Yahya, Zakaria, sampai kepada nabi-nabi sebelumnya, Daud, Sulaiman, kemudian juga Harun dan Musa, Yusuf, ya, semua adalah anak keturunan Yakub. Baru terjadi perubahan dari Bani Israel, kenabian pindah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan keturunan Ismail, dan Ismail merupakan saudara Ishak. Ishak adalah ayah dari Yakub. Jadi antara Nabi kita Muhammad SAW dan Bani Israel adalah saudara-saudara sepupu. Dan semua nabi dari Bani Israel mengajak kepada Allah. Isa berseru, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah, dan inilah jalan yang lurus. Tidak ada satupun nabi dari Bani Israel kecuali mengajak kepada Allah, mengajak semuanya untuk berserah diri kepada Allah. Bahkan
Dari mulai sebelum Yakub, ayah Yakub Ishak juga mengajak kepada Allah. Begitu pula Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan nama Islam dan Muslimin merupakan nama yang dikenal pada masa Ibrahim alaihi salatu wassalam dan dikumandangkan. Sebagaimana firman Allah, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa." Tidak ada seorang pun yang menyeleweng, menyimpang dari ajaran Ibrahim kecuali orang yang ada gangguan pada akalnya. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sungguh kami telah memilih Ibrahim dalam kehidupan dunia. Karena Ibrahim telah membuktikan dengan kehidupannya betul-betul ketulusan keislamannya kepada Allah. Tidak ragu demi mempertahankan keimanannya kepada Allah untuk dilemparkan ke dalam api. Tidak ragu karena keyakinan kepasrahannya kepada Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di padang yang tak bertuan. Lebih dari itu, dia telah menunjukkan keislamannya kepada Allah ketika Allah memerintahkan dirinya untuk menyembelih putranya. Tanpa ragu-ragu dia melaksanakan semua ini. Sebagaimana Ibrahim memilih Allah, Allah memilih dirinya. Hingga nabi-nabi yang datang setelah Ibrahim adalah keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya berkata pada Ibrahim, aslim. Apa arti aslim? Aslim bukan artinya masuk ke dalam Islam. Aslim artinya serahkan jiwa dan ragamu teruntuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban Ibrahim, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrahkan seluruh eksistensiku teruntuk Allah Tuhan semesta alam. Karena aku berawal dari Allah. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Ibrahim wanti-wanti berwasiat pada anak-anaknya, begitu pula Yakub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian. Ini pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memilih bagi kalian ad-din, agama, pedoman hidup yang benar-benar amat indah dan mulia. Apa nama agama tersebut? Al-Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi Islam ini adalah pilihan dari Allah. Allah berikan nama Islam, muslimin, untuk para pengikut Ibrahim. Ibrahim juga wanti-wanti berpesan pada anaknya, begitu pula Yakub. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan nama muslimun kita akan mampu menyelesaikan semua konflik, pertentangan, perselisihan, perbedaan di antara kita. Sebagaimana keadaan manusia pertama kali. Mereka semua merupakan satu umat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan bagaimana orang-orang yang menyimpang dalam cara beragama mereka. Penyimpangan ini membuat mereka semakin jauh dari Allah. Bahkan yang lebih menakutkan, mereka merasa diri mereka benar, lurus, padahal mereka dalam kesalahan, kebengkokan. Mereka merasa dalam petunjuk Allah, padahal mereka telah tersesat dari petunjuk Allah. Nah, kita dengarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Sebelum Nabi diutus, mereka mengatakan, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi bilang apa? Orang-orang Nasrani ini sama sekali tidak berpijak kepada sesuatu, maksudnya kepada kebenaran. Orang Nasrani menjawab, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi ini tidak berpijak pada satu kebenaran.
Jadi di mata orang Yahudi, orang-orang Nasrani tersesat, jalan mereka tidak benar. Di mata orang Nasrani, orang Yahudi juga tidak benar dan tersesat. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Begitulah orang-orang yang tidak berilmu berbicara seperti ucapan mereka. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah kelak di hari kiamat akan memutuskan perselisihan yang mereka perselisihkan. Artinya bagi orang-orang yang membaca Alkitab, mereka faham bahwasannya Allah dan para nabinya mengajak semua orang bersatu, berserah diri kembali kepada Allah, bukan saling membanggakan diri. Seperti yang kita jumpai pada saat ini di Indonesia, kelompok-kelompok NU merasa mereka yang berada dalam kebenaran. Dari kalangan Muhammadiyah juga begitu, begitu pula kalangan Persisnya. Yang lebih keras lagi kalangan Salafi mengatakan bahwa kamilah pengikut-pengikut sunnah yang sebenarnya. Di samping pertentangan di antara kelompok-kelompok yang mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti Ahlus Sunnah, lahir lagi pertentangan di antara dua kelompok besar, kelompok Ahlus Sunnah dan Syiah. Lalu kita bertanya, pada masa Nabi ada tidak semua ini? Nama-nama ini ada apa tidak? Tidak ada sama sekali. Mulai muncul nama-nama ini setelah syaitan mulai meniupkan kebencian, permusuhan, kebanggaan terhadap diri mereka dan apa yang ada pada mereka. Jadi di antara mereka terjadi persaingan sebelum Nabi diutus. Sewaktu Nabi diutus, mereka merasa terancam. Yahudinya merasa terancam, begitu pula Nasraninya. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengatakan waqalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali yang berasal dari apa? Yahudi maupun Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, kata Allah. Itu angan-angan mereka. Bala man aslama wajhahu lillah. Angan-angan mereka, ucapan mereka salah dan tidak benar. Tapi yang benar siapa yang mengislamkan wajahnya, dirinya seutuhnya kepada Allah. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, dan dia mengerjakan amal-amal kebaikan, falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Baginya ganjarannya di sisi Tuhannya dan mereka tidak akan mengalami ketakutan maupun kesedihan. Ini orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Di hadapan nikmat Allah mereka bersyukur, tidak menyombongkan diri. Dengan hidayah yang Allah berikan, mereka betul-betul bersyukur kepada Allah. Dengan penuh cinta mengajak orang-orang yang belum menerima petunjuk Allah untuk menikmatinya. Di saat mereka menolak, dia tidak bersikap kasar, tapi dia dengan lemah lembut berpaling dari mereka, dengan tetap terus mengajak mereka, tidak meladeni kebodohan mereka. Di saat dicoba dengan kesusahan, mereka menerima dengan kelapangan dan kesabaran. Oleh karena itu mereka tidak pernah mengalami kerugian sedikit. Jadi kita lihat hari ini sekalian bagaimana pertentangan di antara orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ternyata di tengah-tengah umat Nasrani terjadi pertentangan juga yang amat dahsyat di antara Katolik, Protestan, Advent, sampai terjadi satu kejadian di satu perumahan modern di wilayah Cakung. Ketika pihak developer ingin memberikan buat pengikut agama Nasrani satu gereja yang menyatukan mereka semuanya, mereka menolak. Mereka tetap ingin mereka masing-masing dengan gereja mereka. Umat Islam ya, dengan satu masjid yang menampung semua umat Islam, sedangkan umat Nasrani juga disatukan dengan apa? Dengan satu gereja. Mereka semuanya menolak. Akhirnya mereka berselisih di antara mereka.
fasum yang disediakan oleh mereka untuk mereka tidak manfaatkan. Akhirnya justru umat Islam yang diuntungkan, memanfaatkan fasum tersebut untuk masjid, tempat pendidikan dan lapangan parkir yang cukup luas. Sedangkan mereka masing-masing membeli ruko di depan untuk gereja mereka. Jadi gereja Katolik, Protestan, dan pengikut-pengikut gereja yang lain. Ini hadirin sekalian kerugian orang yang berpecah belah, keuntungan orang yang bersatu. Nah, kita ingin umat Islam bukan hanya bersatu dalam nama, tapi hati mereka betul-betul disatukan dalam sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari bersama-sama kita dengarkan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran, di mana Nabi diperintahkan untuk mengajak semua ahli kitab bersama kaum muslimin untuk bersatu berpegang kepada kalimat Allah dan tidak bercerai-berai di dalamnya. Nah, kita akan renungkan bersama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dimulai dari ayat 64 surah Al-Imran, dimulai dari ayat 64. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tawratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadhan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin.
ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat-ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala menyingkap dan mengungkap di hadapan kita kebohongan, kebobrokan, penyimpangan yang dilakukan oleh para ahli kitab sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala ceritakan hal ini kepada kita semua agar kita tidak melakukan hal yang sama. Karena penyakit ini penyakit yang benar-benar mudah sekali menular. Penyakit yang sejalan dengan hawa nafsu manusia. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk mengajak semua ahli kitab yang merasa menerima Alkitab dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk mengajak mereka semuanya. Jadi bukan hanya kaum muslimin saja, tapi semua ahli kitab sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ahlal kitab, katakan wahai Rasulullah, wahai para ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari bersama-sama kita berkumpul bersatu ya, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, dalam kalimat dan prinsip yang sama. Allah na'budu illallah. Pertama-tama kita tidak menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dasar dari agama samawi yang disampaikan oleh para nabi, para rasul. Demikian pula yang disampaikan oleh nabi kita. Wala nusyrika bihi syai'a,
Dan kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Memurnikan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Jangan sebahagian kita mengangkat sebahagian yang lain sebagai rob selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini hadirin sekalian yang banyak dilanggar, yang banyak betul-betul menyimpangkan para ahli kitab, begitu pula kita kaum muslimin. Di saat kita semua mengajak diri kita dan manusia untuk kembali kepada Allah, menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, ini sebetulnya merupakan apa? Merupakan dasar dan jalan yang paling utama dalam hidup ini. Tapi yang membuat dakwah kita, seruan kita tercemar dan ternoda, sewaktu kita mengangkat sebahagian kita sebagai rob selain dari Allah. Apa maksud dari ayat ini? Ketika Rasul membacakan firman Allah dalam surat At-Taubah mengenai para ahli kitab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, ya, dan rabi-rabi mereka sebagai rob selain dari Allah. Ahbar jamak dari hibr, rabi-rabi Yahudi, sedangkan ruhban jamak daripada rahib, pendeta-pendeta Nasrani. Salah seorang muslim yang tadinya beragama Nasrani yang bernama Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak menjadikan mereka sebagai rob kami. Rasulullah SAW mengatakan, kalian menjadikan mereka sebagai rob kalian. Karena di saat mereka memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, kalian taati. Di saat mereka melarang dari sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah, kalian ikuti. Begitu pula di saat mereka menetapkan sesuatu yang tidak memiliki dasar kebenaran, kalian patuhi. Berarti kalian telah menjadikan mereka rob selain dari Allah. Jadi tanpa disadari, banyak dai-dai, ulama-ulama, ya, yang menjadikan diri mereka sebagai rob selain dari Allah, bukan menyampaikan risalah Allah, pesan dari Allah, tapi yang mereka sampaikan pesan-pesan pribadi dan kelompok. Begitu pula kelompok lain melakukan hal yang sama, terjadilah pertentangan dan benturan. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW sepanjang hidupnya murni menyampaikan risalah dan pesan Allah. Beliau tidak menambahkan sesuatu dan tidak mengurangi. Apa yang beliau sampaikan adalah pesan-pesan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apabila ini Rasul, seharusnya sikap kita sebagai dai melakukan hal yang sama. Tapi yang terjadi justru kita tanpa kita sadari menjadikan diri kita atau menjadikan orang lain sebagai rob selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan menjadikan mereka sebagai rob bukan berarti menyembahnya, tapi dengan mentaati mereka pada apa-apa yang bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, tidak menyambut ajakanmu, maka umumkan, katakan di tengah mereka, bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kalimat yang amat indah yang akan menyatukan hadirin di sini, ya, terpisah dari waktu dan jarak yang begitu jauh bersama Rasulullah SAW dan kafilah. Jadi walaupun hadirin terpisah dari Rasul begitu jauh dan para nabi, dengan mengatakan nahnu muslimun, hadirin semua akan dikumpulkan bersama mereka. Oleh karena itu jangan mau kita dipecah belah, diadu domba,
berselisih satu dengan lainnya, hendaknya hati kita betul-betul sepenuhnya kita persembahkan untuk Allah. Pada saat itu, di saat kita mendengar apa yang disampaikan ulama, kita akan mengambil hal-hal yang sejalan dengan keislaman kita kepada Allah. Bukan kita digiring, dipecah belah, diadu domba, hingga kita berselisih satu dengan lainnya, keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyimpang. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Wahai para ahli kitab, mengapa kalian berbantah-bantahan berdebat tentang Ibrahim? Masing-masing mengatakan kami pengikut Ibrahim yang sebenarnya. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim agamanya agama Yahudi. Orang Nasrani mengatakan tidak, Ibrahim ya, agamanya agama Nasrani. Orang-orang musyrik Mekah juga mengatakan apa? Bahwa kami mengikuti ajaran Ibrahim. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah wafatnya Ibrahim. Kok Ibrahim menjadi pengikut kalian? Aneh gak? Jadi wahai para ahli kitab, kenapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Masing-masing mengklaim Ibrahim sejalan dengan apa? Agama kalian. Yahudinya mengklaim Ibrahim ya, sama dengan pendirian mereka, keyakinan mereka dan apa yang mereka lakukan. Orang Nasrani juga mengklaim hal yang sama. Begitu pula orang-orang musyrik. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah wafatnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, saya bertanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syiah apa Sunni? Salafi apa NU? Atau Muhammadiyah? Atau Persis? Nabi diukur dengan mereka, apa mereka diukur dengan Nabi? Seharusnya mereka dicocokkan dengan Nabi, bukan Nabi dicocok-cocokkan dengan mereka. Nah, sekarang kita jumpai apa yang terjadi pada ahli kitab, terjadi pada kita. Seharusnya Nabi dengan Quran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi rujukan tolok ukur buat kita. Kita melihat apa kita sudah sesuai dengan kitab dan Nabi, bukan sebaliknya Quran dan Nabi disesuaikan dengan doktrin kita. Ini yang terjadi. Akhirnya apa? Sama dengan orang membeli tanah, meterannya berbeda-beda. Si pembeli punya meteran, si pedagang punya meteran. Hasilnya gimana? Seharusnya meterannya, tolok ukurnya kembali kepada satu hal yang disepakati, yaitu kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah bertanya pada orang Yahudi, ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah menunjukkan sikap terheran-heran pada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha suci ya, tidak mungkin hadirin sekalian apa? Tidak mungkin seperti kita. Tapi di sini Allah ingin mengajak kita ya, berpikir dengan benar dan merasa aneh dengan sikap mereka. Wahai para ahli kitab, kalau kalian pantas berdebat, berbantah-bantahan pada urusan yang kalian tahu, lalu apa alasan kalian berbantah-bantahan pada apa yang kalian tidak tahu? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu dan kalian tidak tahu. Seharusnya kita kembali kepada Allah. Tapi banyak dari kita ini berdebat, berbantah-bantahan pada urusan yang tidak kita ketahui. Seperti contoh ya, yang kita dengar yang diceritakan Allah dalam suratul Kahfi. Ketika orang mendengar kisah suratul Kahfi, Ashabul Kahfi, bukan mereka belajar dari kisah mereka, dari keimanan mereka, keberanian mereka untuk menentang penguasa yang memaksa mereka untuk mengikuti apa? Keyakinan penguasa, dan keluar dari keyakinan mereka, mereka dengan tegas menolak semua itu.
Seharusnya ini menjadi pelajaran untuk kita. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ini ucapan yang luar biasa. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Kami tambahkan petunjuk kami untuk mereka. Ketika mereka berkata dengan tegas, mengumumkan, Tuhan kami adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Sekali-kali kami tidak akan memohon dan menyembah selain daripadanya. Kalau kami melakukan hal ini, berarti kami telah mengucapkan dan melakukan hal yang benar-benar menyimpang. Mereka diancam, diintimidasi, mereka tidak peduli. Seharusnya ini yang menjadi pelajaran buat kita. Tapi yang terjadi, mereka berdebat membicarakan berapa jumlah ashabul kahfi. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Mereka bilang ashabul kahfi 3 orang, anjing yang keempat. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Sebagian lagi mengatakan jumlahnya 5, yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib. Semua itu hanya merupakan apa? Dugaan-dugaan yang tidak mendasar, seperti orang yang melempar batu tanpa melihat objeknya. Kemudian sayaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada lagi yang mengatakan 7, anjing yang ke-8. Sayaquluna wa sayaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Pada saat mereka sedang berselisih semacam ini, memperdebatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, katakan, Tuhanku lebih tahu berapa jumlah mereka. Di hari akhirat kalian tidak akan ditanya berapa jumlah ashabul kahfi. Fala tumarini fihim illa mira'an dhahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Maka pendidikan bagi kita umat Islam di saat berhadapan dengan hal ini, jangan kamu berdebat dengan salah seorang mereka. Jangan juga kamu bertanya tentang hal ini sedikit pun juga kepada siapapun juga. Kembalikan pada Allah, dan tidak ada manfaatnya buat kita. Allah ceritakan ashabul kahfi agar menjadi pelajaran, ibrah bagi kita semua. Nah, sekarang kita umat Islam bukan mengambil pelajaran dari petunjuk Allah, ayat-ayatnya, dari kisah sejarah masa lampau, justru kita disuruh ribut mengulangi pertentangan perselisihan masa lampau. Seperti kejadian ketika di Amerika terjadi perdebatan, siapa sebetulnya yang paling berhak untuk menjadi khalifah? Apakah Abu Bakar, Umar, Uthman, atau Ali? Terjadi keributan. Terjadi apa? Keributan di dalam masjid. Dimulai dari hal kecil sampai terjadi keributan yang cukup besar. Akhirnya polisi datang. Polisi datang. Begitu polisi datang, polisi bertanya, apa sebab perselisihan kalian? Dijelaskan bahwa kami ribut mengenai siapa khalifah yang paling tepat. Apakah Abu Bakar, apakah Ali? Si polisi tanya, apakah dia calon pemimpin kalian saat ini? Dijawab tidak, ini berkaitan dengan apa? Dengan masa lampau. Si polisi geleng-geleng kepala, terheran-heran. Jadi kalian membicarakan hal-hal yang lalu. Apa manfaatnya, untungnya bagi kalian? Si polisi terheran-heran. Ini orang sehat atau orang sakit? Orang sakit harus sekali. Kenapa kita lari ke masa lampau? Bukan kita hadapi saat ini. Belajar dari apa? Dari kesuksesan orang terdahulu dan menghindari sebab-sebab kegagalan mereka. Ini yang harus kita lakukan. Adapun hisab mereka di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar dari sejarah, na'am. Tapi kalau kita menghidupkan sejarah masa lampau untuk menjadi apa? Menjadi sebab konflik di antara kita, ini berarti orang-orang yang layak masuk rumah sakit jiwa hari sekalian. Bukan orang-orang yang sehat. Tapi yang sehat, yang belajar dari kisah masa lampau. Fa'tabiru ya ulil absar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang Yahudi, kalau kalian pantas dimaklumi berdebat dalam urusan yang tahu, apa alasan kalian berbantah-bantahan
pada urusan yang kalian tidak tahu. Padahal Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim bukan seorang Yahudi maupun seorang Nasrani. Karena Yahudi datang nama ini setelah Yakub. Begitu juga beliau bukan seorang Nasrani karena nama ini datang setelah apa? Setelah datangnya Isa alaihi salatu wassalam. Walakin kana hanifan muslima. Tapi identitas Ibrahim yang sebenarnya hanifan muslima, seorang yang hanif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang tulus, pasrah, berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-kali dia tidak termasuk dari orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya, lalu siapa yang berhak untuk mengaku sebagai pengikut Ibrahim yang sebenarnya? Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uh. Yang paling patut untuk mengaku sebagai pengikut Ibrahim adalah orang yang mengikuti langkah-langkahnya dan ajarannya. Wa hadzan nabi, dan termasuk nabi kita adalah pengikut Ibrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, sungguhnya Allah adalah wali orang yang beriman, bukan wali kelompok, bukan wali golongan, bukan wali sekte, bukan wali madhab atau partai, waliul mu'minin. Kamu boleh saja dalam fikih mengikuti madrasahnya Imam Syafi'i, madrasah Imam Malik, tapi jangan kamu katakan ana Maliki atau Hambali, katakan ana Muslim. Jadi bertemu dengan saudara-saudara kita yang berbeda madrasah dalam Islam, sedangkan madhab hanya merupakan pendapat, bukan syariat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi kalau seandainya ayat ini kita berlakukan sekarang, ya, artinya kita terapkan sekarang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunniyan wala syi'iyan wala nahdiyan wala muhammadiyan wala salafiyan wala sufiyan wala mu'taziliyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Wa inna awlan nasi bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalladzina taba'u. Itu orang yang mengikuti beliau. Oleh karena itu ketika sampai pada ayat ini Imam Ali mengatakan apa? Inna awlan nasi bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ata'ahu walau kana abdan habasyiya. Orang yang paling berhak dengan Nabi kita yang mentaati beliau walaupun seorang budak dari Habasyah. Wa inna aduwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man asah, musuh dari Nabi kita Muhammad yang menentangnya walau kana sayyidan Quraisyya, walaupun seorang sayyid dari suku Quraisy. Maka Abu Lahab walaupun paman beliau, tabbat yada abi lahabi watab. Sedangkan para jamaah hadirin hadirat jauh dari Rasulullah, kalau mentaati Rasul, berserah diri kepada Allah, tidak berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan, dikumpulkan kelak bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita membersihkan hati kita dari fanatisme. Cinta pada Ahlul Bait merupakan keharusan. Cinta pada sahabat Rasul yang berjuang di sisi Rasul merupakan keharusan. Tapi tetap identitas kita Muslim dan Muslimun. Ini merupakan nama yang Allah ridhai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Masa yang Allah ridhai bagi kita, kita gantikan dengan yang lain. Nah, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, sebagaimana mereka tersesat dan menyimpang dari agama Allah, mereka juga menginginkan hal yang sama untuk kita. Mereka ingin menularkan penyakit mereka kepada kita supaya sama-sama masuk neraka, atau supaya sama-sama salah. Nanti menurut mereka Allah Subhanahu wa taala karena semuanya salah, semuanya masuk surga. Wadda ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Sesungguhnya sekelompok dari para ahli kitab betul-betul berhasrat untuk menyesatkan kalian dengan cara berpecah belah, bercerai-berai. Kalau perlu mereka berikan biaya supaya umat berpecah belah. Oleh karena itu Inggris
menaungi kelompok-kelompok ya yang ekstrim, yang suka menimbulkan fitnah. Dari kalangan sunnah ditampung, dari kalangan syiah ditampung, bahkan mereka diberikan apa? Diberikan fasilitas untuk mengembangkan dakwah mereka, termasuk Muslim TV Ahmadiyah, pusatnya di Inggris. Kelompok syiah garis keras Yasir Habib yang menimbulkan fitnah juga di Inggris. Begitu pula kelompok-kelompok Ahlus Sunnah garis keras di sana. Dari sana fitnah keluar, kemudian saling mengecam satu dengan lainnya. Akhirnya dunia Islam kacau balau gara-gara perbuatan mereka. Wa ma yudhilluna illa anfusahum, sebenarnya mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tanpa mereka sadari. Kalau kita menggali lubang untuk orang lain sebagai perangkap, sebelum orang lain masuk perangkap, kita dalam lubang tersebut, kita yang gali. Kalau kita menyakiti orang, sebelum orang tersakiti, sebetulnya kita menyakiti diri sendiri. Kalau kita mencaci orang lain, sebetulnya kita mencaci diri sendiri. Orang yang berbuat buruk, orang yang paling merugi. Sedangkan orang-orang yang soleh tidak akan termakan oleh pecah belah orang-orang Yahudi. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajukan pertanyaan kepada orang-orang atau pada ahli kitab. Ya ahlal kitab, Yahudi maupun Nasrani. Lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Apa sebabnya kalian ingkar terhadap ayat-ayat Allah, padahal kalian yang bersaksi akan kebenarannya. Kalian yang memberikan kabar gembira bahwa Nabi akhir zaman sudah dekat saatnya. Begitu diutus, begitu turun ayat-ayat Allah, kalian yang pertama kali menolak. Dilanjutkan, ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai para ahli kitab, kenapa kalian berupaya mengaburkan kebenaran dengan yang batil? Kalian berusaha untuk mencampur aduk di antara hak dan batil hingga kabur dan samar. Wa taktumunal haqq, kalian sembunyikan kebenaran yang sebenarnya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Tahu tidak para jamaah sekalian, sebetulnya banyak ulama-ulama tahu kebenaran, tapi mereka sembunyikan. Lalu mereka berusaha untuk menyamarkan. Kenapa? Karena berlawanan dengan kepentingan mereka. Kepentingan mereka ini lebih diutamakan. Begitu seorang ustadz tergelincir, hatinya dikuasai hawa nafsu, maka yang tersesat di bawahnya akan banyak. Hadirin sekalian, fitnah timbul dari mereka. Seperti dalam riwayat, ulama-ulamanya merupakan yang terburuk yang berada di bawah atap langit. Dari mulut mereka keluar fitnah dan kepada mereka fitnah kembali. Jadi rusaknya masyarakat di bawah karena kerusakan yang terjadi pada ulama-ulama mereka. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari mereka. Jadi wahai para ahli kitab, mengapa kalian mencampur aduk di antara hak dan batil? Dan kalian sembunyikan yang hak padahal kalian tahu. Wa qalat ta'ifatun min ahli kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Lalu mereka melakukan satu trik dan kiat untuk membuat orang Islam ragu terhadap agamanya. Berkata sekelompok ahli kitab, masuklah ke dalam Islam pura-pura di pagi hari, kemudian kalian keluar di sore hari, supaya orang Islam keluar dari agama mereka dan ragu. Jadi kalau seandainya mereka pura-pura masuk ke dalam Islam, ya, kemudian tidak lama kemudian mereka keluar, pasti orang Islam yang awam ini akan merasa ragu kan? Dan banyak kejadian orang-orang non-Muslim masuk ke dalam Islam, pura-pura menerima Islam, setelah sekian lama mereka keluar dari Islam, meragukan kebenaran Islam. Di antaranya seorang yang bernama Bro Ismail. Apakah dia lakukan sebagai makar? Ya. Cukup lama, 16 tahun dia masuk ke dalam Islam, kemudian dia keluar dari Islam dengan alasan dia meragukan kebenaran sebahagian ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini banyak dilakukan trik semacam ini untuk menimbulkan kebimbangan, keresahan di tengah umat Islam. Jadi mereka berkata, masuklah ke dalam Islam di pagi hari, keluar di sore harinya, agar mereka kembali dari agama mereka.
Jadi bukan hal yang baru, tapi ini merupakan hal ya, yang terjadi pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Mereka berkata, jangan kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Persis seperti kita orang Islam, pokoknya jangan dengerin dari kelompok lain. Jangan terima kecuali dari kelompok kalian. Ini merupakan doktrin yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh dan guru mereka kepada murid mereka. Bukan jangan kalian terima kecuali yang benar, yang pasti datang dari kitab Allah. Dan jangan terima hal-hal yang tidak jelas, karena Allah perintahkan kita untuk tidak mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jadi wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, jangan kalian ikuti kecuali orang-orang yang mengikuti agama kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung memotong, qul innal huda hudallah. Katakan sesungguhnya petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah, bukan doktrin satu kelompok, tapi qul innal huda, sesungguhnya petunjuk yang sebenarnya adalah hudallah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mengucapkan hal ini? Ayyuta ahadum mithla ma utitum. Mereka melakukan hal ini ya, karena kedengkian di hati mereka. Jadi qul innal huda hudallah, ini firman Allah, tapi berikutnya masih kelanjutan ucapan mereka. Wala tattabi'u illa liman tabi'a dinakum an yu'ta ahadum mithla ma utitum. Orang-orang Yahudi mengatakan agar apa? Agar tidak ada seorang yang diberikan seperti apa yang Allah berikan pada kalian. An yu'ta ahadum mithla ma utitum, artinya disebabkan kedengkian mereka ya, karena tidak ingin seorang diberikan seperti apa yang Allah berikan pada kalian. Au yuhajjukum inda rabbikum, atau nanti kalau mereka tahu kebenaran, mereka akan mendebat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan menyamarkan kebenaran ya, membuat akhirnya rambu-rambu agama Allah tidak jelas, semua orang tersesat. Begitu dikumpulkan, karena tidak jelasnya kebenaran, dengan sendirinya apa? Mereka berharap Allah dapat memaklumi mereka. Jadi pertama, kedengkian mereka ya, karena mereka tidak ingin orang lain menerima kebenaran, kebaikan seperti yang Allah berikan pada mereka. Yang kedua, mereka tidak ingin didebat di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Au yuhajjukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillah. Katakan keutamaan semuanya di tangan Allah. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah maha luas karunia-Nya. Coba hadirin renungkan. Berapa banyak orang-orang yang berilmu, tapi ternyata mereka jelas-jelasan menyimpang dari jalan Allah. Tapi berapa banyak orang-orang awam yang tadinya belajar dari ulama tersebut mendapatkan hidayah kembali pada Allah. Berapa banyak anak ulama, anak kiai, bahkan anak nabi yang tersesat. Tapi ternyata dari kalangan masyarakat awam dan umum, mereka betul-betul bersungguh-sungguh menerima hidayah Allah. Ulamanya menyampaikan amanat Allah, anaknya tidak menghargai, orang lain yang lebih menghargai. Nah di mata Allah, Allah tidak lihat anak ulama, anak nabi, anak ustadz, tapi yang Allah lihat orang yang mengikuti, menghargai petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di hadapan Allah, hadirin semua sama, punya kesempatan yang sama untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu sebagai penutup, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang dikehendaki. Yang hatinya terbuka menerima kebenaran, lurus, berserah diri kepada Allah, ini orang-orang yang kelak akan mendapatkan rahmat Allah secara khusus. Wallahu dzul fadlil azim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemilik karunia yang maha besar. Nah, para jamaah sekalian, dari apa yang Allah uraikan tadi, kita lihat bagaimana trik-trik syaitan ya, yang telah dilakukan oleh para ahli kitab
yang membuat mereka tersesat dan menyimpang, lalu mereka ingin menularkan penyakit tersebut di tengah-tengah kita, hingga umat Islam akhirnya berselisih, berkelahi, lupa kepada agama Allah. Kemudian pada waktu yang sama mereka mengklaim diri mereka sebagai orang-orang yang paling benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita semua, membersihkan hati kita, keluarga kita, umat kita untuk dapat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat membangun bangsa kita sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu yakin pasti akan mengulurkan tangannya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.